Mas Adam Rado ya membuat Axis ya. Terus kemudian di situ ada kartu perdana isi 50 paket, irit itu Axis ya. Hanya sebatas tulisan itu saja karena ini hanya kartu perdana. Saya rasa punyanya Mas Adam ini masih sebagai tugas 2 minggu ya, masih sayang kalau saya melihat itu. Sudah ada effort untuk membuat ilustrasi, ada 2 ilustrasi di sana, ya, yaitu ilustrasi 2 karakter perempuan ini ya. Tapi yang disayangkan adalah informasi ketika Anda menjual kartu perdana, maka informasi kartu perdananya, teks kartu perdana itu harus terletak di front panel ya. Karena itu adalah panel yang paling penting atau minimal ada di top panel. Meskipun orang sudah tahu apa itu Axis ya, tapi tetap dibuat seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga harus melihat ya kartu perdana itu unik Mas sifatnya, unik per daerah. Jadi tidak hanya informasinya tidak terlalu sedikit seperti ini. Jadi informasinya itu ada daerah untuk daerah mana gitu ya. Terus kemudian valid sampai tahun sampai berapa. Karena nggak ada yang namanya kartu perdana valid selamanya itu nggak ada sampai sekarang ya. Meskipun bisa katakanlah Aksis boleh bilang oh kayak Aksis itu bisa selamanya. Ya, tapi tetap ada kalau Anda baca itu ada batasannya gitu ya. Dalam sekian tahun itu harus registrasi ulang, harus diregistrasikan. Nah, itu yang harus ditambahkan. Jadi nggak boleh mentahan sedikit seperti ini. Terus kemudian ketika di dalam satu pack-nya itu ada seperti ini. Nah, ini informasinya lebih detail ya. Di sini sudah ada 4G ready, kemudian ada beberapa cara mengaktifasi dan sebagainya. Nah, ini sudah bagus. Harusnya informasi ini juga terdapat di bagian di bagian depan juga. Nah, selanjutnya Anda harus memahami yang namanya kemasan itu harus benar-benar dicek ya. Dicek apakah ada salah ketik, apakah ada salah tulis, itu harus benar-benar dibaca. Jangan sampai ketika sudah dibaca oleh orang lain, Anda baru mengetahui, oh ya ternyata salah. Coba kita lihat ini ya. Inovasi terbaru dari Axis, oke. Lock button, pertama di Indonesia kunci pulsa yang tersisa sehingga tidak akan terpakai tanpa sengaja. Multi payment, beli paket Axis dan bayar lewat platform atau aplikasi atas saja. Surprise, pilih bonus yang kamus. Nah, kamus ini fatal nih ya. Suka, nelpon, SMS, kuota aplikasi. Nah, jadi kita harus cek ya, harus dicek, benar-benar harus dicek ya. Terus kemudian jika tidak muncul, ini ya, jika tidak muncul. Nah, terus kemudian kita juga harus melihat ya bagaimana caranya supaya teman-teman itu tidak terjebak. Terus kemudian kalau gini ya, ada Twitter, ada telepon, ada website, ada Facebook, ada Twitter. Ini akan lebih mudah apabila Anda buat sebagai ikon ya, ikonnya Twitter, ikonnya telepon, ikonnya website, Facebook dan Twitter. Nah, dengan cara itu nanti karya Anda akan menjadi lebih bagus. Begitu ya Mas Adam ya. Ada ya Mas Adam ya? Oh, nggak ada orangnya. Oke, hapus kalau nggak ada ya. Oh ya, nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Suara sama bisa dengar? Masih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya adalah punyanya Mas Adib ya. Mas Adib membuat Big Bubble ya, isi 6 pak. Nah, Anda lihat Big Bubble ini favorit ya, di setiap tugas itu selalu saja ada Big Bubble. Mulai tugas awal sampai tugas akhir, entah kenapa ya, entah itu mudah untuk dibuat atau bagaimana. Tapi yang jelas punyanya Mas Adib ini tampilan visualnya untuk kemasan utamanya ini sangat unik ya, sangat lucu. Anda perhatikan di situ ada variasi warna ungu yang cukup baik. Terus kemudian ada ilustrasi vektor yang juga menampilkan sesuatu yang sesuai dengan target audience. Nah, terkait dengan kemasan sekundernya, kemasan di dalamnya, informasinya juga cukup baik, cukup detail. Terus kemudian ketika dieksekusi menjadi final product, itu hasilnya juga menarik ya, cukup bagus. Coba Anda perhatikan di sini yang ketika Anda ya meskipun potongannya agak kasar ya, tapi coba Anda perhatikan ketika Anda menggunakan window ya. Window itu lubang.
ketika Anda menggunakan lubang, lubang ini tidak boleh hanya sebatas lubang saja ya. Lubang yang ya pokoknya lubang saja untuk melihat isinya, tapi harus ada keterkaitan dengan konten itu. Nah, dalam kasusnya Mas Adib, lubang ini akhirnya tidak terlalu pas ya. Kenapa kok tidak terlalu pas? Harusnya konten ini, konten si isinya ini ya, ini digeser sedikit ini. Isi 5 ini digeser sedikit ke kanan. Berikut juga logo halal dan sebagainya. Sehingga terlihat di sini, tidak kepotong. Kalau ini kan kepotong. Jadi kurang bagus jadinya. Ini jadi digeser sedikit isinya. Paling Anda geser nggak sampai 3 mm ya ke arah kiri. Sehingga putih ini tulisan L extension atau expand wide areanya big bubble-nya itu juga akan menjadi terpotong ya, menjadi hilang nggak kelihatan. Jadi pink terus ketemu dengan biru. Nah, akhirnya akan jadi lebih bagus. Harusnya seperti itu, Mas Adib ya. Tapi secara keseluruhan sudah cukup baik pilihannya membuat desain yang bagus, ditambah window, fotografi yang juga cukup baik. Jadi Mas Adib ini karyanya cukup baik ya. Oke, berikutnya dari Mas Afrizal ya. Mas Afrizal membuat Oreo. Oreo juga ada beberapa, ini Oreo nanti Oreo juga primadona pada kesempatan kali ini. Anda perhatikan di situ Oreo ice cream ada flat design vektor yang sangat baik ya, ada gambar-gambar yang cukup baik ya. Dari sisi tata warna, dari sisi kualitas gambar itu bagus sekali. Terus kemudian dari sisi tipografi di bagian belakang itu juga sangat baik. Nah, kemudian ketika di kemasan berikutnya itu ada yang namanya Feel the Frost, cukup bagus. Terus kemudian bagian depannya gambar yang tadi diolah lagi, jadi tidak hanya gambar tadi ditempel lagi, tapi ada pengolahan ya, di mana karakter utamanya menjadi di tengah. Nah, setelah itu ketika ya memang ada beberapa gangguan sih. Kalau saya melihat ada beberapa gangguan terutama di saljunya ya. Saljunya harusnya Anda send to back, Anda letakkan di belakang, atau kalau ini sepertinya sudah di belakang, Anda opacity-nya Anda turunkan yang melintasi teks ya, biar tidak mengganggu teks. Tapi terlepas dari itu ketika dieksekusi itu hasilnya sangat baik. Jadi Anda perhatikan di situ seperti apa itu namanya peti ya. Terus kemudian petinya bisa dibelah jadi dua, dan ketika dibelah jadi dua di dalamnya ada dalam tanda kutip itu kemasan sekunder yang sangat baik ya. Jadi primer sekundernya sangat tergarap rapi. Saya nggak tahu ini kenapa ada warna putih di sini. Mungkin nanti Mas Afrizal bisa menjelaskan. Ada Mas Afrizal? Ada, Pak. Ya, kenapa kok ada warna putih Mas di situ? Ini. Itu buat apa sih? Kasih jaraknya gitu, Pak. Kalau di 0,5 cm lah buat ininya kebelah gitu. Nah, kalau nggak dikasih apa yang terjadi, Mas? Kalau dikasih ini kan justru malah nggak bisa nutup ya. Ngangkat kan, ini Anda perhatikan ini kan sebenarnya ngangkat sedikit nih. Ini kan karena Anda nggak moto dari samping kan ya. Tapi ini kan ngangkat jadinya. Sebenarnya kan kalau potongannya seperti ini itu kan tanpa space setengah senti pun sebenarnya masih masuk karena engselnya tepat di sini. Jadi tidak dikasih space pun dia tidak akan mengalami distorsi ya karena bentuknya seperti ini. Harusnya tidak ada nih area putih ini karena kalau ditambahi area putih ini dia malah menjadi ngangkat sebelah sananya. Betul nggak? Ya, Pak, yang Ngangkat nggak? bagian belakang sedikit. Iya, yang ngangkat. Nah, ketika ngangkat kan jadi sayang itu loh. Jadi bisa bentuknya sudah bagus. Ini bisa nih tanpa apa itu namanya tanpa elemen putih itu ya. Kalau Anda kasih space seperti ini juga langsung tekuan itu bisa jadinya ya. Tapi terlepas dari itu desainnya sudah cukup baik ya. Sudah bagus cara mengatur warna dan sebagainya. Terima kasih, Oke, Pak. berikutnya dari Mas Nur Faik ya. Ya, Mas Nur Faik membuat tinta ya. Ya, oke. Di saat teman-temannya berlomba-lomba membuat sesuatu yang kompleks, Mas Faik nggak mau berpikir panjang, tiba-tiba membuat apa itu namanya refill ya. Ya, tapi bagus sih pola pikirnya ya karena tinta, mikirnya tinta apa ya dikasih gurita hewan yang bisa mengeluarkan tinta. Tapi terlepas dari itu masih super basic ya, hanya menempelkan ilustrasi saja. Ini yang disayangkan. Ada Mas Nur Faik? Hadir, Pak. Ya, sayang Mas.
sayangnya apa? Teman-temannya berlomba-lomba di level yang ini ya. Nah, Anda membuat label nggak ada salahnya sih, cuma terlalu ini saja, terlalu apa itu namanya untuk portofolio eman-eman gitu, sayang. Kalau standar cetak iya bisa jadi ini standar untuk kemasan apa tintanya refillnya Snowman, saya rasa juga tidak ada masalah ya kemasannya, semuanya sudah standar. Tapi untuk eksploitasi portofolio diri, nah itu sayang. Anda bisa lebih kaya sebenarnya ya dengan mengeksploitasi berbagai macam kemungkinan. Oke, berikutnya dari Mbak Alfiah. Mbak Alfiah Malik membuat stick lidi ya. Jadi di situ ada si umang, mirip sapu lidi, terus kemudian ada tepung, terigu, mentega kacang, mentega, garam, minyak nabati dan bumbu dengan tata letak yang baik. Kemudian ada kadaluarsa di sana, ada halal dan PERT. Nah, kemudian ada ilustrasi di situ. Ilustrasinya juga ya cukup menarik untuk punya karakteristik khusus ya, dengan semua kelengkapan yang juga sangat baik. Terus kemudian ketika dieksekusi itu ada 3 rasa yang berbeda. Ketika dieksekusi juga hasilnya bagus ya. Hanya saja saya bingung. Terus terang saya bingung ini. Mbak Alfiah ada nggak? Ada Pak Hadir. Ya. Bagaimana ini cara menutupnya, Mbak? Menutupnya gimana? Maksudnya gimana Pak? Menutup ini kan apa itu namanya kemasannya kan saya kan nggak bisa melihat dari samping nih ya. Ini di belakangnya gitu ya. Ini kemasan utamanya di depan ini. Terus kemudian dia dicantolkan begitu saja. 3 itu dimasukkan begitu saja, tidak ditutup. Maksud saya gini, ini kan ada yang rasa keju, rasa barbecue, rasa pedas, yang satuan. Oke, sudah dipahami? Tutup Pak, Cuma dimasukkan saja. Iya, dimasukin ke itunya. Terus untuk distribusi bagaimana, Mbak? Kalau untuk distribusi, kalau misalkan tidak ditutup ya, hanya dimasukkan 1, 2, 3 gitu ya, ada 3 di dalam kemasan terbuka itu. Terus kalau untuk distribusi bagaimana? Kan itu memungkinkan dia jatuh. Iya enggak? Memungkinkan dia jatuh, akhirnya terlepas dari kemasan utamanya. Kalau kemasan utamanya yang ada gambar umangnya warna kuning, oranye, dan merah itu adalah kemasan utamanya, terus kemudian kemasan sekundernya kan bisa jatuh. Atau kalau Anda balik, kemasan primernya adalah yang satuan itu kan bisa mudah sekali dengan jatuh dari kemasan sekundernya. Betul nggak? Iya nggak? Halo? Bisa didengar suara saya? Iya. Nah, bagaimana caranya supaya dia itu benar-benar pas di situ? Kalau saya mengiranya ada tutupnya gitu ya. Jadi kalau ketika seperti ini ditutup lagi sehingga dia tidak akan mudah lepas. Nah, ketika ditutup kan berarti ada semacam apa itu namanya potongan kemasan lain gitu ya yang pas untuk menutup sehingga dia tidak terlepas. Ketika dibuka isinya adalah si satuan itu tadi, milih di satuan. Atau kalau mau sebenarnya simpel saja, kemasan sekundernya adalah plastik wrap gitu ya, plastik biasa. Jadi plastik kemudian di stiker. Nah, apa boleh ya? Boleh saja, kenapa tidak? Itu akan menjadi lebih dalam tanda kutip lebih ekonomis ya daripada yang seperti ini. Soalnya fotonya ini membingungkan. Saya nggak tahu fotonya, harusnya ada yang perspektif ya. Kalau ada yang perspektif pasti bagus. Terus selalu dilihat ya Mbak Alfiah sama semuanya ya. Ketika membuat desain itu jangan sampai ada yang seperti ini. Nah ini. Jangan sampai ada yang seperti ini karena menunjukkan kalau Anda tidak paham grid ya. Jadi pastikan ini pas ini. Pastikan jangan sampai ada yang menyudut tapi sedikit tapi enggak. Apa itu namanya karena ketidaktelitian ya. Jadi tidak membentuk garis lurus. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Oke, lanjut. Punyanya Mas Alif. Ya, punyanya Mas Alif Arslan. Ya, satu hal Mas Alif ya. Sebenarnya kalau ada Mas Alif ada? Ada Pak. Ya, satu hal Mas ya. Sebenarnya Anda punya kualitas di ilustrasi yang cukup bagus ya. Menggambar plastik es itu dan cairan itu lebih sulit daripada menggambar yang lain. Sebenarnya itu sudah dapat, Anda dapat itu. Tapi yang Anda nggak dapat itu adalah kontras warna ya.
Jadi Anda cenderung warna terang di atas warna terang. Itu kecenderungan Anda. Di hampir semua tugas mundur itu seperti itu ya. Akhirnya apa? Di sini Anda sudah gambarnya warna putih, dominan warna putih, dikasih background warna kuning, kemudian Anda kasih teks yang warnanya juga putih juga. Gitu. Meskipun akhirnya Anda outline ya, sebagai konsekuensi daripada itu. Tapi sayang akhirnya warna itu jadi tenggelam semua. Jadi kontras warnanya nggak ada. Padahal kalau saya melihat mangga dan apa itu namanya gelasnya ini kualitasnya bagus nih ilustrasinya. Sebenarnya kalau diaplikasikan jadi bagus. Nah sayangnya jadi akhirnya jadi coklat ya warnanya ya. Nah jadi nggak apa itu kontrasnya nggak bagus tuh. Jadi kayak gini. Sayangnya di situ. Padahal sebenarnya potensi untuk bagusnya itu besar di karya ini. Nah itu yang harus diperhatikan oleh Mas Alif ya. Saya next lagi. Baik, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya ada Mas Arzul. Ada Mas Arzul? Hadir Pak. Ya, oke. Ya, seperti biasa ya, memberikan sentuhan ilustrasi. Yang kali ini ada 3, luar biasa. Easy, tapi dengan sentuhan Korea. Dengan berbagai macam jenis ya. Mulai dari Nami Island, kemudian Gyeongbuk, sama Everland ya. Dan hasilnya juga komposisi warnanya sangat baik. Di rombel sebelah juga ada yang membuat seperti ini, tapi menggunakan parfum Disney Princess. Jadi menggunakan ada yang Frozen, ada yang Putri Tidur, sama satunya lagi apa ya satunya Cinderella kalau tidak salah. Nah itu juga bagus juga di sebelah. Nah ini ketika dieksekusi, ini kemasan sekundernya ya, wrappernya. Ketika dieksekusi hasilnya seperti ini, sangat menarik sekali. Ya. Bagaimana? Nah ini kalau saran saya Mas Arzul ya. Iya Pak. Ini di depan ini jangan dipotong nih bagian depan ini. Di depan ini tetap ada pengaitnya sehingga dia tidak mudah jatuh. Jadi di depan ini tetap ada pengaitnya. Jadi di sini nanti akan ketutup. Oh begitu, iya Pak. Dia akan ketutup. Iya, karena kalau ini seperti ini kan jatuh pasti jatuh, nggak mungkin enggak. Jadi ini di sebelahnya pasti harus ada tutupnya, tutupnya. Jadi ketika Anda bergerak di sebelah sininya, ini di bagian sini ada tutupnya ini bagian sini. Oh di sini ya berarti ya bagian bawah ya. Tadi di bagian bawahnya itu ada satu tambahan lagi mungkin sekitar setengah senti saja ya, 5 mili saja itu sudah bisa mengkait apa itu namanya mengkait dari ini. Nah ketika itu ada nanti di sini di sebelah sini. Ya ini ada ini. Jadi ini nggak putus di sini. Ini kalau putus di sini ya sayang. Iya Pak. Ya jadi ini langsung bablas di sini. Seret. Anda bisa menambahkan elemen apapun di sebelah situ ya. Atau Anda tetap nulis 150 ml. Nah kalau seperti itu hasilnya pasti keren gitu ya. Iya Pak. Maksudnya fungsional. Kalau seperti ini keren ya, memang keren. Tapi nggak fungsional ini. Iya Pak. Melambai aja jatuh nih. Apalagi itu masih ukurannya masih belum fit ya. Ini Anda lihat ini ukurannya masih selisih kurang lebih sekitar 3 mm nih ke depan nih. Iya agak longgar Pak. Iya agak longgar. Dan ketika longgar ya untuk dummy nggak masalah sih. Untuk dummy kan namanya kita desain kemasan itu kan dari dummy dulu ya. Dari dummy itu kita jadi prosedur desain yang baik itu nggak langsung jadi teman-teman ya. Desain terutama desain produk seperti kemasan kayak gini. Selalu akan mempertimbangkan sisi ergonomisnya, terus sisi estetiknya, bener nggak, longgar nggak. Nah kalau sudah jadi baru dieksekusi. Saya rasa itu proses yang sudah benar gitu ya. Secara metodologi desain itu Anda sudah pada tahapan yang benar. Tapi memang belum ada tahapan evaluasi. Jadi setelah tahapan ini, kalau Anda di industri nanti ya, maka ada tahapan testing. Testing itu mulai dari dites beratnya. Ingat ya, cairan itu 150 ml. Air itu beratnya 1 gramnya itu 1 mililiternya 1 gram. Jadi 1 liter air itu beratnya 1 kilo. Kalau Anda punya tandon di kos-kosan Anda atau di rumah Anda sebesar 500 liter, maka di situ ada 500 kilogram. Ya. Jadi berat banget tuh air itu. Nah, di sini dalam kasus ini berarti ada 4 isinya saja, belum botolnya, belum kardusnya. Estimasi saya berat totalnya masih sekitar 500 sampai 600 gram, which is itu setengah kilo lebih. Nah kalau setengah kilo kemasannya terbuka seperti itu, ya pasti jatuh, pasti itu nggak mungkin enggak.
Nah, sehingga dia perlu semacam penyekat di bagian depannya. Nah, dengan cara itu maka dia akan menjadi lebih bagus. Tapi untuk portofolio ini sudah sangat baik ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak. Ya, nah seperti ini ya, lanjut, sudah bagus. Belakangnya juga tergarap dengan baik, semuanya tergarap dengan baik. Oke, berikutnya ada Mas Bagus dengan Yupi Burger. Ya, ini juga sebenarnya ya. Ada Mas Bagus? Sebenarnya ini menarik sekali sebenarnya ya. Nggak tahu orangnya datang atau enggak, ini bagus. Sebenarnya menarik dari sisi desainnya ya. Oke, masih bisa didengar suara saya? Komputer saya crash lagi nih. Ya, komputer saya akhir-akhir ini sering crash, entah gara-gara update atau enggak. Jadi saya tadi juga sebenarnya pengen ngisi materi tentang ambient media ya, contoh-contoh kakak kelas ya. Tapi karena komputernya tiba-tiba crash, jadi ya gini nih, muter-muter komputer saya, sudah nggak bisa di apa-apain lagi nih. Sayurnya mungkin masih bisa melihat referensi yang lebih baik ya. Referensi kan banyak, tapi terlepas dari itu sudah bagus. Nah, kemudian ada gambar sayurnya, kemasannya ya, ada gambar dagingnya ya, patty-nya, kemudian ada gambar tomatnya. Yang mana itu juga bagus, meskipun secara kebutuhan material kemasan itu sangat banyak. Nah, yang saya concern sebenarnya ya, hasilnya bagus banget tuh. Coba lihat, fancy banget tuh, hasilnya mewah sekali ya. Kelihatan kayak burger banget. Finishing touch-nya juga bagus. Sesuai namanya Mas Bagus ya. Nah, yang saya concern ini, Anda Mas Bagus? Bisa dengar suara saya, Mas Bagus? Ya, Pak. Ya, yang saya concern ini Mas, isinya Anda isi cuma 4 kayak gini. Ini kan longgar ya. Nah, ketika sebuah desain kemasan itu nggak boleh longgar. Itu kuncinya ya. Jadi kalau longgar seperti ini, ketika dibuka pasti ada kerusakan-kerusakan tertentu. Sehingga mungkin di dalamnya ya Anda tambahkan sekat, mungkin nggak isinya nggak 4 kayak gini, bisa jadi 6 nih isinya. 6 cukup ya. Jadi 6 atau mungkin pakai formasi tertentu ya, 4-4, sini 1-1 juga bisa. Nah, itu diukur sedemikian rupa supaya kemasannya itu nggak longgar. Nah, ketika Anda mencapai itu, maka kemasan Anda ini menjadi kemasan yang fancy. Fancy itu mewah ya kemasannya ya, karena bentuknya sudah sangat bagus. Oke, itu Mas Bagus ya. Berikutnya ada Mas Baruna membuat Oreo Supreme ya. Yang mana tampilannya ya berusaha untuk mencari keeleganan gitu ya. Dan ya mungkin bisa dapat elemen elegannya itu sudah dapat. Terus kemudian elemen mewahnya dapat gitu ya. Sudah oke lah gitu. Meskipun hanya menggunakan aspek yang dalam tanda kutip minimalis ya, aspeknya minimalis. Tapi terlepas dari itu sudah dapat. Hanya saja saya kok nggak yakin kalau ini bisa nutup dengan rapat. Saya kira itu tengahnya longgar banget ya, longgar selisih setengah senti atau 5 mili lah. Jadi nanti kalau dipegang, dilemparkan gitu ya, dia pasti akan jatuh berhambur-hamburan. Ada Mas Baruna? Ada Pak. Ya, longgar Mas ya? Iya Pak, agak longgar ya, Pak. Salah hitung itu. Itu manut di template-nya Pak? Ya makanya nggak boleh manut di template-nya. Ngitung sendiri makanya. Siap-siap Pak. Jadi keren, tapi kalau di kelas kalah ini. Jadi kalau asli ya, kalau kelas asli ya, di kelas asli itu kalau Anda sama kelas saya itu asik sebenarnya. Saya akan menyediakan Hall of Fame. Hall of Fame itu satu meja khusus, saya tinggikan sedikit di situ nanti untuk kemasan-kemasan yang unggul. Saya dapat reward nantinya ya. Lalu saya kasih juga trash of fame ya. Trash of fame itu tempat sampah untuk yang keren-keren tapi gagal gitu ya. Salah satunya gini, ini keren tapi gagal. Gagalnya apa? Memenuhi elemen yang pertama, yaitu melindungi produk. Itu yang gagal. Nah, dari situ nanti di kelas itu benar-benar ketika membuat kemasan yang dipikirkan bukan hanya estetiknya, tapi fungsionalnya juga. Oke, tapi terlepas dari itu, oke lah ya sebagai portofolio. Berikutnya dari Mas Bintang. Ada Mas Bintang? Hadir, Pak. Ya, ketika ada mahasiswa
kemudian membuat elemen budaya gitu ya. Tadi ada Korea, oke lah budaya Korea ya, karena sekarang lagi hype ya. Tapi ketika ada mahasiswa meletakkan elemen budaya lokal ke dalam karyanya, saya pasti akan mengapresiasi luar biasa. Gitu ya. Kenapa? Karena dia itu berupaya untuk meningkatkan value dari budayanya sendiri, dan itu adalah titik yang luar biasa yang sangat diapresiasi oleh nggak hanya saya nanti ya, industri pun itu sangat mengapresiasi. Jadi ketika Anda bilang bahwa di sini adalah oleh-oleh khas Bali ya, pai susu sisi ini terkenal sekali kalau Anda ke Bali, biasanya pulangnya pasti beli ini. Kemudian Anda menambahkan elemen Bali di belakangnya ya, ada pura Bali, kemudian ada awan, ada gapura Bali yang terkenal, dan Anda berikan sebuah barong Bali gitu ya, yang sangat khas. Kemudian Anda sentuh dengan sentuhan modern, dengan sentuhan apa itu namanya kekinian, itu akan menjadi nilai tanggeba yang luar biasa. Jadi saya kira ketika ini dieksekusi seperti ini menjadi suatu karya yang sangat bagus. Ya, sangat bagus sekali dari sisi pemilihan warna, dari sisi eksekusi gitu ya. Punyanya Mas Arzul tadi bagus banget dari sisi Koreanya ya. Gambar Koreanya tuh wah cakep banget lah gitu ya. Ini beda nih, cakepnya dalam cakep yang berbeda gitu ya. Kalau tadi adalah cakepnya digital painting yang memang mengutamakan proporsi, yang mengutamakan kualitas warna. Kalau ini enggak. Ini mengutamakan sisi apa itu namanya? vektor ala-ala vektor ya kalau seperti ini ya, meskipun Anda membuatnya bitmap garisnya, tapi dia memiliki nomor satu ornamental khas lokal, terus kemudian pilihan hurufnya cakep, terus kemudian bagaimana meletakkan tanda seru, tanda love itu ya di balon kata, itu juga sangat bagus. Coba lihat halaman belakangnya, menunjukkan bagaimana kekhasan Bali. Ya meskipun Anda kalau ke Bali itu pura Bali nggak seperti itu, pura Bali itu nggak melengkung ya. Pura Bali itu segitiga tajam. Kalau melengkung ini bukan pura Bali sebenarnya, tapi terlepas dari itu upaya-upaya untuk meningkatkan awareness terhadap budaya Indonesia itu sangat perlu untuk dilakukan oleh kita gitu ya, apalagi Anda. Nah, kalau Anda ingat ekonomi di dunia itu saat ini ekonominya namanya ekonomi global ya. Jadi semua ya kayak Korea lah, Korea itu datang nggak hanya di Indonesia ya, mewabah di seluruh dunia. Nah, bagaimana Korea itu bisa mewabah di seluruh dunia? Prosesnya itu panjang, nggak instan tiba-tiba ada Blackpink, ada BTS, kemudian tiba-tiba terkenal, enggak. Prosesnya panjang sekali, mulai tahun 97. Jadi Korea itu ketika sadar tidak punya sumber daya alam, Korea Selatan itu dulu jauh di bawah Indonesia ya. Ketika dia sadar nggak punya yang namanya sumber daya alam, maka dia menggunakan dua hal, sumber daya budaya sama sumber daya teknologi. Maka mereka menciptakan jaringan internet paling cepat di dunia, itu adanya di Korea. Makanya game-game online itu ya, gamer-gamer e-sport itu paling kuat orang Korea rata-rata. Karena tangannya sudah terlatih sekian tahun tanpa hang ya, kecepatan internetnya super tinggi. Sama budayanya apa toh? Budayanya sederhana, mereka cuma punya satu budaya, yaitu budaya Korea, sudah titik. Kalau kita kan budayanya banyak, budaya Bali, Jawa jadi banyak. Nah, tapi mereka bisa menjual budaya Korea itu dengan baik, mulai dari pelan-pelan tuh jualnya. Jualan kimchi itu aja lama sekali, dia harus melibatkan orang asing itu berapa biji ya. Orang luar itu yang chef-chef terkenal diundang ke apa itu namanya ke Korea untuk mempopulerkan kimchi. Setelah kimchi populer, yang lain bisa populer. Terus kemudian drama Korea dulu ya tertatih-tatih, masih kalah sama drama Hong Kong, sama drama Cina ya, masih kalah. Sekarang wah lebih kuat tuh, bahkan sampai film-film apalagi bisa nembus Hollywood, bisa memenangkan Oscar dan sebagainya. Nah, itu adalah kekuatan budaya yang diekspos secara terus-menerus ya, yang akhirnya berbuah manis. Nah, Indonesia budayanya banyak, tapi nggak integratif. Ketika memasarkan ke luar negeri itu nggak integratif. Akhirnya Bali ya dikenal sebagai Bali, bukan sebagai Indonesia. Nah, padahal kalau itu dikemas dengan cara yang tepat, sama seperti ini ya, kemasan makanan oleh-oleh dikemas dengan kebaliannya, kenusantaraannya ada, pasti hasilnya akan lebih keren. Nah, ini ketika ini dibuka ya, nah ini ada sayangnya sebenarnya si Mas Bintang ya, sayangnya adalah topnya ini, bagian atas top panelnya ini ya, dust flap-nya ini nggak Anda kasih apa-apa nih.
Sayangnya di situ ya. Sebenarnya di dash flap-nya yang bagian atas ini Anda kasih apa itu namanya tulisan misalkan pai susu sisi di bagian atasnya ini, sehingga ketika dibuka dia langsung tahu itu pai susu. Memberikan window di bagian kemasan ini juga salah satu pilihan yang tepat karena untuk melihat kualitasnya ya. Ketika dibuka masih segar, nggak nyamur, berarti keren nih. Nah, secara keseluruhan seperti itu pun punyanya Mas Bintang ya, sangat bagus. Makasih, Pak. Oke, lanjutnya dari Mbak Davina ya dengan Chips Ahoy ya. Ya, oke Mbak Davina, memang saya tahu ini apa itu namanya ada kemasan template ya di dunia maya yang seperti ini gitu ya, yang ada ini sebenarnya ada tugas kalau dulu di rombel lama selama masih 4 SKS ya, desain kemasan masih 4 SKS. Dulu desain kemasan itu 4 SKS enggak 2 SKS. Jadi tugasnya ada 12 jenis. Nah, salah satu tugasnya itu ada yang namanya kemasan mekanik ya. Kemasan mekanik itu kemasan yang ada sistem mekaniknya. Salah satunya seperti ini. Jadi dibuka dulu di bagian bawah, ditarik. Seret di bagian bawah, nanti yang atas jatuh. Di bagian bawah ditarik, yang atas jatuh. Tapi tidak semudah membayangkannya gitu ya. Membayangkannya tidak semudah itu. Yakin 100% Mbak Davina ya. Ketika ini Anda masukkan dari atas, dia nggak mudah turun. Nggak mudah turun ke bawah. Jadi ketika itu ditarik, macet kadang-kadang malahan. Nah, ini yang susahnya ketika kemasan itu sifatnya mechanical ya, mechanical kemasan. Jadi seperti itu Mbak Davina ya. Nah, untuk desainnya sebenarnya tidak ada permasalahan desainnya. Ini desain yang aman ya. Anda menampilkan desain yang nah ini sistem mekaniknya ini ya teman-teman ya. Ini sistem mekaniknya yang bisa ada lubangnya, bisa ditarik nanti dari lubangnya itu. Jadi semacam laci ya, semacam selorokan gitu ya. Jadi ini ditarik terus kemudian diambil satu-satu gitu. Ini ada di internet, ada ini template-nya. Nah, sementara desainnya masih apa itu basic ya. Sudah ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada cake, kemudian cake-nya dilempari remahan-remahan choco chips. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi Anda bisa berbuat lebih banyak lagi ya. Nah, lanjut lagi Mbak Dea. Mbak Dea membuat Heavenly Brush. Ada Mbak Dea? Mbak Davina tadi ada Mbak Davina? Ada, Pak. Yang ada ini Mbak Dea atau Mbak Davina? Davina, Pak. Oke, kalau Mbak Dea-nya? Ada, Pak. Oke, ada juga, suaranya sama soalnya. Ya, oke baik. Mbak Dea ya sekarang ya. Mbak Dea menggunakan Heavenly Blush ya. Terus kemudian di situ ada yogurt bar ya, yogurt dalam bentuk healthy bar, snack sehat ya. Snack sehat itu tiba-tiba 10 tahun terakhir itu jadi laris. Nah, yang menarik di situ menggunakan ilustrasi, ada lemon, ada pomegranate ya, si delima, kemudian ada juga serpihan dari kacang mete. Itu dengan tata letak yang sangat baik. Kemudian di bagian depannya juga ada komposisi yang sangat menarik, mulai dari anggur sampai almond dan sebagainya ini ya, secara melingkar, kemudian ada line art-nya. Semuanya dibuat dengan sangat dewasa. Dan ketika dikemas, nah ini yang menarik, yang dari punyanya Mbak Dea ya. Ketika membuat window di bagian left panel ya, ketika di bagian left panel itu rasional gitu ya, ada fungsional, ada fungsinya meskipun cutternya kurang tajam atau kurang bagus pemotongannya, tapi coba lihat di situ ada choose your favorite flavor ya, pilihlah rasa favoritmu. Nah, seandainya sama Mbak Dea itu yang di bagian kiri ini tulisannya bukan Heavenly Blush, tapi yang di sebelah kiri tulisannya adalah kiwi, lime, dan berry. Jadi di sini ya Mbak, di sini ini Heavenly Blush-nya agak naik, terus kemudian di sini ditulisi misalkan kiwi, lime, dan satunya lagi adalah apa tadi satunya? Berry. Oh ya ini ya, berry, kiwi, lime. Maka itu akan sangat fungsional dan itu akan sukses tuh kemasan itu. Ya bisa dipahami ya maksud saya ya. Jadi tulisan lime, kiwi, sama berry itu tampil di windownya ini. Nah itu pasti akan menjadi lebih fungsional. Jadi estetik tapi juga fungsional. Jadi di sininya nih nantinya apa sih tampilannya itu ya, berarti ada di top panelnya ya. Nah jadi di sininya ini tulisan Heavenly Blush-nya ini
tulisan ini yang sebelah sini diganti nih dengan tulisan lime. Jadi ini di sini tulisannya lime. Gambar lime-nya ditaruh di sini. Nah, ini lime dan seterusnya. Nah, tapi secara keseluruhan cantik sekali ya. Motonya bisa lebih cantik dari ini. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya dari Mbak Diayu. Ya, strawberry dan beet. Ya, strawberry dan beet dikombinasikan. Ya, cari referensi yang banyak Mbak Diayu ya. Karena kalau saya melihat beet-nya, melihat strawberry-nya itu masih bisa lebih ekstrim lagi ya bentuknya, lebih bagus lagi. Kalau untuk beat-nya sudah lumayan. Nah, ketika ditampilkan seperti ini juga effortnya juga banyak, membuat ilustrasi, ada wajah, tangannya kegedean ini ya kalau secara anatomi, tapi juga cukup bagus. Terus kemudian huruf nih, Mbak Diayu ada? Ya, ada perhatikan di situ seperti Ya, Pak. ya, apa itu namanya? Huruf ya, Mbak. Tulisan natural glowing red ini, hurufnya Anda buang saja dari komputer. Ini jelek hurufnya. Ini bukan subjektif saya ya. Ini objektif banyak orang. Huruf ini jelek. Keren, tapi lebih keren coy. Jadi kayak vintage di sih. font yang Vintage banyak banget sih. yang lebih bagus. Terus kemudian beetroot mask itu hurufnya sebenarnya nggak bagus juga. Anda bisa cari huruf yang lebih dalam tanda kutip itu menjadi lebih legit ya, lebih enak untuk dilihat. Itu hurufnya ya. Tapi terlepas dari itu, bagaimana nih Pak, ini stroberinya kok keluar semua? Bagaimana ini? Apakah ini salah? Tidak, nggak masalah ya. Karena keluar dari desain itu namanya bleed ya. Tidak ada masalah dengan itu. Bahkan ini masih belum keluar nih kan, die cut-nya di sini ya. Masih belum pada keluar nih. Nah, kita lihat hasil akhirnya punyanya Mbak Diayu. Ya, hasilnya seperti itu. Warnanya jadi peach ya, bukan warna merah. Terus kemudian kemasannya seperti itu. Ya, ketutupan ya, tapi nggak masalah juga sih, tapi bisa lebih bagus lagi dari ini, yakin 100% bisa lebih bagus. Berikutnya ada dari Mas Dimas ya, Big Bubble ya. Big Bubble-nya kalau disuruh milih antara ini yang awal tadi sama yang ini, saya milih yang awal, tentu saja yang milih yang awal karena effortnya lebih banyak. Nah, kenapa kok milih yang awal? Gini Mas Dimas ya, Mas Dimas yang Hari Asmara, ketika Anda membuat window, lagi-lagi window itu nggak hanya sebagai display saja, tapi sebagai konten dari kemasan itu. Jadi kemasannya, kalau Anda big bubble-nya seperti ini, nah ini kepotong-potong semua. Tulisannya jadi babu. Ya, harusnya agak turun ke bawah, biar tulisannya bubble-nya bisa kelihatan. Itu ya, punyanya Mas Dimas. Untuk presentasi foto sebenarnya udah bagus. Berikutnya dari Mas Dimas satunya. Ya, Dimas yang Ramadan sekarang. Nah, ini membuat coklat Krakatauan ya. Ini juga menggunakan elemen ornamen Nusantara nih. Ya. Pakai motif kala nih kalau tidak salah ya. Ada Mas Dimas? Ada, Pak. Ya, oke. Ini kala ya, betul. Motif apa nih? Kala. Yang ada Ya. gambar di Iya, Pak. ya, kala ya. Nah, ini juga menarik. Sayangnya ini blur, jadi saya nggak bisa melihat. Nah, ini ketika ditampilkan di sini, itu juga memunculkan ornamen Nusantara yang bagus. Jadi, selalu diingat teman-teman ya, mata kuliah sebelumnya itu penting banget untuk ditampilkan di mata kuliah yang akan datang. Jadi, ketika Anda menampilkan kayak gini ya, ini ada ornamen Nusantara, tugas-tugas ornamen Nusantara sebelumnya, itu masih tetap bisa Anda pakai. Dan saya tidak akan melarang Anda merecycle desain itu ya, selama desain itu buatan Anda sendiri, saya tidak akan melarang itu. Ini tampilan visualnya, presentasi fotonya juga sangat bagus, elemen shading cahayanya gitu ya, pemilihan warna biru juga sangat kontras dengan objeknya, itu sangat bagus, tinggal membuat yang high res saja ya. Ini kan karena keterbatasan kemarin saya minta ukurannya kecil, jadi akhirnya nggak tajam ya gambarnya ya. Nanti tugas akhirnya dipertajam. Oke, ini juga sangat menarik dari Mas Dimas ya. Isinya pun juga, isinya tiganya pun ya, ini 3, 1, 2, 3 itu juga dibuat dengan sangat presisi. Nah, Anda lihat nih, 1, 2, 3, ini presisi banget nih. Jadi hitung-hitungannya pas, terus kemudian desainnya sangat bagus ya. Jadi ini punyanya Mas Dimas ini keren banget. Saya lanjutkan. Berikutnya dari Mbak Elisa. Mbak Elisa memiliki 3 sabun harmoni ya, kemudian dikemas dalam satu kemasan ya, kemasannya seperti itu.
Ada yang salah? Ada pasti. Kalau dilihat sekilas ya, pertama-tama kemasan sabunnya. Ini nggak ada masalah sebenarnya ya. Anda bisa memiliki 3 varian ya, jeruk, lemon, dan stroberi. Tapi satu, tulisan harmoninya ini terlalu dalam tanda kutip ya, terlalu kecil dan terlalu formal. Anda bisa membuat tulisan yang exposure-nya lebih gede. Kasih warna putih biar jelas ya. Kasih warna putih yang tajam. Ini buktinya putih bisa tampil jelas di situ. Itu satu. Nomor 2, ketika Anda membuat kemasan primer sekunder, pastikan itu bisa tertutup nantinya ya. Maksudnya apa? Ini nggak ada dust flap-nya nih di sini. Ini nggak ada dust flap. Ini ada dust flap ini ditekuk ini. Nah, tapi dengan posisi yang sangat lebar seperti ini, dust flap pun tidak akan membantu banyak tuh ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya kemasannya harus berbeda dari sini. Mungkin nggak harus horizontal seperti ini, bisa jadi vertikal. Jadi ditumpuk 3 ke arah atas, bukan ke arah samping. Karena kalau ke arah samping, konsekuensinya adalah Anda memiliki flap yang panjang. Dan flap yang panjang itu membuat kemasan Anda nggak bisa tertutup dengan sempurna. Mbak Elisa ada? Ada, Pak. Ya, seperti itu Mbak ya. Jadi secara Iya, desain Pak. sebenarnya sudah oke. Tapi Anda coba tes ya. Nanti di rumah Anda tes. Anda isi, apalagi sabun agak berat ya. Anda isi nih 1, 2, 3. Anda pegang, Anda balik. Ya, ini kan nggak ada dust flap-nya nih, kelihatan nih. Tuh, ini kan nggak ada dust flap, lubang nih. Di sini juga nggak ada dust flap, lubang. Nah, kalau ada dust flap, dia masih strukturnya mungkin masih kokoh. Tapi tanpa dust flap, dibalik, ya pasti jatuh. Dan ketika jatuh, dia tidak bisa menjalankan fungsinya melindungi produk. Ya, itu satu yang harus dijadikan perhatian. Mbak Elisa. Ya, makasih, Berikutnya ada Mbak Fatia, Mbak Jagung. Mana Mbak Fatia ada? Mbak Fatia, adakah Anda? Oh, nggak ada ya. Oke. Mbak Fatia membuat kemasan strepsil ya dengan desain minimalis modern, menggunakan line art, ada ilustrasi honey dan lemon. Terus yang bentuk yang menarik adalah di situ dia menggunakan template kemasan yang formatnya segitiga. Ya. Segitiga formatnya seperti ini, jadi miring, sangat praktis sebenarnya ya. Kemudian ketika dimasukkan segitiga itu, maka pas dalam kemasan itu. Ya, kemasan ini sebenarnya sangat praktis, funky banget, primer sekunder yang sangat bagus. Ya. Jadi sebenarnya sukses ya, Mbak Fatia. Sayangnya nih, kalau saya yang membuat dari sayangnya Mbak Fatia nggak ada ya. Kalau saya akan membuat 2 varian ya. Yang honey lemonnya di atas, kendinya ini ada di bawah. Yang satunya honey lemonnya di bawah, kendinya di atas. Sehingga ketika saya satukan honey lemon nggak ada yang miring seperti ini. Jadi ketika disatukan itu dia masih bisa menjadi satu kesatuan yang dibaca. Itu kalau saya ya, kalau saya akan melakukan seperti itu. Jadi akan ada 2 desain segitiga ini dengan posisi teks front panelnya yang diganti, depannya tetap. Ya karena Mbak Fatia belum datang, ya apa-apa. Berikutnya ada Mbak Fitri. Adakah Mbak Fitri? Ada, Pak. Oke, menggunakan Cokopi ya. Gambar sendiri Mbak? Iya, Pak. Menarik ya gambarnya. Anda bisa gambar karakter chibi yang sangat unik, sangat imut gitu ya. Terus kemudian Cokopinya juga berusaha digambar lagi, jadi itu sesuatu hal yang menarik. Bahkan meletakkan awannya ini ya, benar-benar seperti marshmallow, dengan gaya-gaya goresan seperti marshmallow. Nah kemudian di-pack ulang, nah, menjadi seperti ini. Ya sayangnya motretnya Mbak. Ya motretnya itu Anda dalam tanda kutip itu Anda teksturnya terlalu berantakan ya belakang itu ya. Cari polosan saja malah bagus. Bahkan Cokopinya itu nggak perlu dilapisi kertas lagi ya. Ngapain harus dilapisi kertas lagi? Ini kalau saya touch up dulu di Photoshop, saya level supaya pas. Itu satu. Yang kedua, Anda membuat window yang sebenarnya bagus ini ya. Di sini ada window atau lubang kemasan nih. Tapi nggak fungsional akhirnya. Kenapa kok nggak fungsional? Karena desainnya itu nggak seperti awan akhirnya. Karena dia blended dengan dalamnya ya. Dalamnya sama persis.
Nah, ini seandainya di dalam yang bagian pas di bagian ini itu misalkan jadi warna putih misalkan, atau mungkin dia itu membuat balon kata, kemudian balon katanya itu keluar love ya, keluar simbol cinta, itu akan menjadi lebih bagus tuh. Ya, jadi ada alasannya kenapa Mbak Fitri itu membuat lubang ini. Nah, itu nanti lubangnya entah itu atau ini warna putih gitu ya, sehingga dia seperti awan yang sesungguhnya. Tapi terlepas dari itu, desainnya sudah cukup bagus ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, berikutnya dari Mas Joshua. Ya, sekarang ganti lagi stylenya ya. Kalau kemarin itu perpaduan antara fotografi, kemudian ada vektornya sedikit-sedikit. Kalau sekarang digital painting yang dengan gaya yang khas juga ya. Gayanya beda lagi. Nah, ini kayaknya Mas Joshua ini multifungsi ini ya. Adaptif, namanya desainer yang adaptif. Ada Mas Joshua? Ada, Pak. Oke. Ya, ini adalah desainer yang tadi yang saya sebutkan ya. Desainer yang adaptif itu desainer yang bisa menyesuaikan diri dengan segala jenis style yang ada ya. Jadi stylenya itu bisa disesuaikan dengan cepat. Gitu. Berarti dia sudah punya keterampilan teknis ya. Jadi di tangannya sudah ada keterampilan teknis, tapi keterampilan teknis tangannya ini bisa diadaptasi ke berbagai macam jenis style. Nah, itu keunggulan dari Mas Joshua. Jadi dari tugas ke tugas itu dia menunjukkan proses adaptasi yang sangat baik. Nah, ketika Anda bekerja di sebuah instansi atau nanti Anda membuat studio sendiri atau membuat instansi sendiri, kemampuan adaptasi yang seperti ini yang harus dimiliki oleh semua desainer ya. Saya ingat kata-kata saya ini ya, desainer itu seperti atlet, teman-teman. Maksudnya apa? Desainer itu usianya ada usia produktifnya. Jadi kalau desainer itu usianya sudah mendekati 35, 36 gitu ya, itu biasanya dia harus naik grade, teman-teman ya, dari technical menuju ke konseptual. Jadi dia naik jadi supervisor atau naik jadi lead designer dan sebagainya. Harus tuh posisinya. Kalau nggak naik gimana? Akan tergeser oleh anak-anak muda. Itu di industri seperti itu. Jadi jadilah desainer yang adaptif, menguasai banyak penggayaan sehingga nanti pada titik tertentu ketika usia Anda mungkin mendekati 35 gitu ya, Anda grade-nya sudah naik jadi senior designer, supervisor atau mungkin jadi lead designer ya. Nah, ketika jadi lead itu praktis Anda tinggal memperbaiki saja ya. Jadi misalkan bawahannya sudah membuat, yang anak-anak muda itu sudah membuat, Anda tinggal mengkoreksi. Oh Mas, ini maaf ini nanti jalannya kalau di print nanti nggak kelihatan nih. Tolong ini dipertajam lagi. Nah, paling cuma seperti itu kerjanya. Tapi tanggung jawabnya lebih gede ya. Nah, di situ kelengkapan semuanya sudah oke. Terus kemudian ketika dipresentasikan dalam bentuk foto ya, Anda perhatikan ya. Pilihan background-nya ternyata memilih warna hijau gradasi. Itu adalah pilihan yang sangat tepat ya. Sehingga objeknya terlihat dengan kuat. Ada tulisan Salt Kiss Combo, kemudian ada kemasan kecilnya dimasukkan ke situ. Kemasannya juga di-pack dengan cara yang bagus. Bagian atasnya ketika dibuka langsung keluar tulisan Super Cheese. Ya, semuanya sudah terbuat dengan profesional, dipikirkan dengan sangat profesional. Ya, seperti biasanya. Mas Joshua memang udah top lah ya. Sebenarnya ini nggak perlu kuliah kalau orang kayak gini nih. Udah magang di mana gitu ya. Anda membuat usaha sendiri gitu ya, karena sudah expert. Kalaupun Anda butuh kuliah itu Anda paling ya untuk meletakkan dasar-dasar yang belum Anda ketahui saja ya. Misalkan nanti ada mata kuliah khusus yang belum Anda ketahui seperti ornamen Nusantara. Itu kan sulit untuk dipelajari secara otodidak ya. Terus seperti ada mata kuliah batik atau mata kuliah interaktif, desain kayak gitu tuh cuma basicnya saja. Karena Anda sudah dalam ranah advance ya. Jadi katakanlah kalau sudah seperti ini nih, sambil kuliah menerima proyek banyak itu sudah berani gitu harusnya ya. Oke. Saya lanjutkan. Oh, saya tanya dulu Mas Joshua, menerima proyekan sudah banyak kah? Kalau packaging sih belum ada sih Pak. Paling desain-desain yang lain aja. Desain yang lain itu apa? Paling kayak layout apa sosial media.
konten Gitu. sosial media ya sama layout. Nah, coba Iya, nanti packagingnya diupload juga lah. Apa platformnya, pakai platform atau pakai apa Mas? Fiverr. Sekarang sih masih di Instagram sih Pak. Oh, jualannya via Instagram. Ya, sekalian ditawarkan kemasan juga, portofolio kan sudah ada ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, terima kasih Mas Joshua. Terima kasih Pak. Ya, berikutnya ada dari Nailul ya. Ini juga selera ilustrasinya, selera warnanya juga bagus ya. Sudah dalam tanda kutip Anda punya kematangan dalam dunia desain ya. Nah, pizzanya juga dibuat secara menarik, warna hijau dan warna merah itu khas Italia ya. Ada warna putihnya di sana, warna putih karena ada chef, sama warna atap khas dari Italia ini. Terus kemudian ketika dieksekusi dalam format kemasan ini juga sangat tidak ada perubahan warna, sangat bagus gitu ya. Hasilnya juga menarik. Bahkan tekstur batu batanya yang ketika digital itu nggak bagus ya. Ketika digital ini kan tekstur batu batanya kelihatan banget kaku ya. Kaku, terus kemudian nggak dinamis gitu. Tapi ketika di print, nah lain cerita. Ternyata dia tidak dominan akhirnya. Dia warnanya ya seperti batu bata pada umumnya, tidak terlalu menonjol, sehingga yang menonjol adalah pizzanya sama karakter ilustrasinya ini. Nah, ini juga membutuhkan yang namanya trial and error ya. Jadi ketika dicoba seperti ini, oh ternyata sukses. Kalau saya akan memberikan bayangan ini. Ada Mas Nailul? Ada Pak. Ya, Anda perhatikan Mas Nailul ya, bayangan dari lengkung-lengkung ini Anda sudah menambahkan di sini ya. Ya, ternyata bayangan itu kurang kuat. Ketika di print, ternyata bayangan itu mungkin alpanya terlalu ini ya, terlalu rendah ya, sehingga dia kurang kuat nih. Anda lihat nih kan bayangan nih, ada bayangannya di sini. Nah ini mungkin di next step opacity-nya dinaikkan gitu ya, sehingga dia itu nanti akan terjadi bayangan yang lebih kuat seperti ini. Ini kan ada hijau, sebelum ke hijau ke putih kan ada bayangan nih ya, ada drop shadow-nya ini ya. Ini kan kuat bayangannya, jadi bagus, semacam dia itu menjorok masuk. Nah ini juga sama yang di sini, yang untuk atap ini ya, ke batu batanya dikuatin bayangannya, maka dia akan menjadi lebih keren, lebih kuat gitu ya. Oke, Mas Nailul, keren. Terima kasih. Ya, berikutnya ada Mbak Putri. Ada Mbak Putri? Mbak Putri ada? Iya ada ya. Oke. Ini kemasan paling aneh yang saya lihat hari ini ya. Kemasan yang bentuknya super aneh. Kenapa? Karena dia menggunakan model bibir. Ya. Terus kemudian di dalam bibirnya ada mode 5 segi 4. Ya, 5 segi 4-nya seperti ini. Ini 5 segi 4. Terus kemudian ketika dipadu-padankan, saya nggak tahu cara memasukkannya seperti apa. Ini sayangnya sama Mbak Putri nggak ditunjukkan ketika ini dibuka, kemudian si kisnya itu ditata di dalam kemasan yang bentuknya seperti bibir itu. Gimana Mbak Putri, bisa cerita? Ketika ditata itu bisa muat berapa tuh? Ya mungkin 10 apa 11 mungkin. Tapi bisa? Beneran bisa? Bisa, cuman sesek. Loh, enggak, ya sesek. Malah yang bagus malah yang sesek toh. Kalau longgar malah nggak bagus. Justru malah sesek itu yang bagus. Tapi ini ya, atas bawah gitu ya, diputar-putar gitu Mbak ya. Jadi nggak bisa datar gitu kan ya. Atas bawah segitiganya itu loh. Kadang ada yang ngadep, lancipnya ngadep ke atas, ada yang lancipnya ngadep ke bawah gitu ya. Atau lancipnya ngadep ke atas semua? Ya, yang atas ke bawah gitu. Oh, ke atas dan ke bawah. Oke. Ini memang harus dibawa ke kelas ya. Kalau dibawa ke kelas itu bisa dilihat nih. Bener apa enggak gitu ya. Karena kalau dari segi bentuknya udah keren banget ya. Aneh banget nih, kemasan yang super aneh ini ya. Fancy banget lah. Fancy itu mewah ya. Unik, mewah, itu fancy banget. Bahkan kalau ada tugas ke-8 pun, fancy packaging ini sudah include, ini sudah masuk gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Berikutnya dari Mbak Rahmadila. Ya, Mbak Rahmadila ada? Ada Pak. Ya, oke, Mbak Rahmadila juga Korean ya. Nah, Korea series, hurufnya Korea series banget. Kemudian ada bentuk-bentuk khas dari Korea di sana. Ada bunga. Bunga apa Mbak? Kalau di Korea itu bunganya apa?
Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya Sharon itu kayak bunga nasionalnya gitu. Bunga nasionalnya sana ya. Kan Iya. kalau Jepang itu kan sakura, ya. Sakura juga mirip seperti ini kalau di outline-nya. Kalau di Indonesia ini namanya tapak dara. Ya, tapak dara itu juga sama segi 5 gitu ya. Nah, itu menarik. Jadi Anda menambahkan ornamen Korea. Terus kemudian ketika dibuat ini juga unik ya, memiliki apa itu namanya beberapa landmark Korea ya. Ini misalkan ini kereta gantung Ancol gitu ya, ini Sampokong, kemudian ini Candi Gedong Songo, kemudian di sini ya misalkan kalau di Indonesia ya itu pasti akan keren tuh ya. Nah, ketika di format dalam bentuk apa itu namanya kemasan sudah cukup bagus ya. Hanya saja ini nggak ada perspektifnya. Nah, saya nggak tahu bagaimana tuh bentuknya ini. Ini bentuknya seperti apa ini ya ketika ditutup. Karena ini kalau lihat ini nggak ada dust flap-nya. Dust flap yang bagian depan nggak ada nih. Karena nggak ada. Jadi nanti fotonya harus ada yang perspektif ya Mbak Ramadila ya. Ini kan nggak ada ini. Ini kan hanya top view, dan side view ya. Harusnya ada yang perspektif biar saya tahu kalau dikemas itu hasilnya seperti apa ya, primer sekundernya. Coba lihat ini, mundur. Nah, ini kan ada kemasan perspektifnya ya. Nah, ini ada kemasan perspektifnya dan ada yang dibuka. Nah, ini berarti saya tahu ini kalau punyanya Mas Joshua ini udah pasti fungsional gitu ya, presisi dan sebagainya. Nah, buat foto yang seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Tapi secara keseluruhan, karyanya banyak tuh. Energinya banyak. Berikutnya dari Mas Rido. Ada Mas Rido? Hadir, Pak. Ya, oke. Mas Rido, Nexstar ya. Nexstar juga sangat rame ya di desain kemasan ya. Dari tahun ke tahun Nexstar terus karena Nexstar ini warnanya hitam dan warna apa gitu ya. Hitam kuning, hitam hijau gitu. Jadi banyak yang suka. Kemudian di sana ada 3 varian kemasan yaitu tengah, pinggir, meleleh gitu ya. Dan ketika dikemas, nah ini kan kemasannya enak nih, bisa dilihat nih. 1, 2, 3, pas. Ada dust flap, sehingga dia bisa ditutup. Dan pasti pas tuh. Kemudian ada ilustrasinya di sana. Nah ini kan menarik dari punyanya Mas Rido ini ya. Jadi ada apa itu namanya kemasan depan, kemasan luar, kemasan dalam. Terus ternyata dipasang juga pas, dan kemasan dalamnya ternyata membentuk sebuah ilustrasi khusus. Nah, itu juga konseptual, bagus tuh. Oke, saya next. Menarik, Mas Rido. Berikutnya Poki dari Mas Rifki. Ya, Mas Rifki ada? Ada, Pak. Ya, oke. Nomor 1 ya, selalu diingat front panel itu tidak akan kena lem. Ya, front panel itu. Jadi panelnya pasti nanti jatuhnya ada di belakang lemnya. Jadi front panel itu paling bersih. Selalu diingat itu ya. 2, logo halal itu nggak boleh hitam. Logo halal itu pasti hijau. Lupa saya Poki lihat Poki kok logo halalnya kok hitam, nggak boleh. Ya memang sudah aturan logonya halal itu harus hijau. Itu bisa dituntut. Terus kemudian kalau ilustrasi ada di dalamnya seperti ini tidak ada masalah ya. Cuma ini garapannya memang belum rapi nih Mas Rifki ya. Ini coba lihat penyok semua. Ya, padahal untuk waktu 2 minggu Anda bisa menjadi lebih bagus. Nah, Valentine Edition. Bagaimana kalau saya misalkan ya, ini kalau saya ini matanya tak lubangi. Matanya karakternya ini tak lubangi. Seret gitu ya, yang ini juga dilubangi. Tapi ketika dimasukin sama kemasan primernya, set matanya bisa kelihatan. Jadi ketika ditarik matanya jadi pergi. Ya, kan itu keren juga tuh. Itu juga bisa jadi alternatif. Jadi ada alasan si kemasan luar ini ada di sana. Bukan semata-mata cuma packing Valentine saja, tapi ada alasannya. Ya, atau di sini dia sedang memegang hati, misalkan ya anak 2 ini memegang hati bersama-sama, tapi hatinya dilubangi. Nah, yang di sini hatinya nggak dilubangi, masih warna merah. Nah, ketika disatukan, hatinya muncul warna merah. Nah, itu pasti akan menjadi semakin keren. Oke, saya lanjutkan. Ya, berikutnya Rizky Maulana. Ya, Rizky Maulana dengan Taikai Noi, Big Sheet. Biru ketemu biru ya, sayang ini biru ketemu biru, nggak tahu nanti jadinya kontras atau enggak, tapi desainnya cukup unik. Ya, ternyata bagus ya hasilnya ya. Biru ketemu birunya masih muncul, meskipun fotonya
ngeblur ya yang bagian bawah ya, harusnya jangan blur. Struktur kemasannya kokoh, bagus. Ya cukup baik ya, sudah bagus dari sisi ilustrasinya. Nah, kalau saya, ada Mas Rizky Maulana? Ada, Pak. Ya, untuk rounded rectangle, ini namanya rounded rectangle, Mas. Jangan terlalu mepet ya, tulisan klasik flavornya jangan terlalu mepet. Mungkin dikecilkan dulu 1-2 poin. Halal itu hijau ya. Beneran, kalau ada Anda menemukan halalnya itu hitam, itu nggak sah sebenarnya. Secara ini ya, secara dinas perindustrian ya. Dari dinas perindustrian itu logo halalnya itu selalu hijau. Ya, tapi terlepas dari itu komposisi warna biru dan putihnya sangat bagus. Ini ya. Hanya saja fotonya jangan miring gini ya, fotonya tegak saja. Kalau miring gini jadi susah untuk menikmati. Berikutnya dari Mbak Sabrina. Wah, Mbak Sabrina ada? Ada, Pak. Wah, ini juga menarik. Ini saya melihat punyanya Mbak Sabrina. Wah, niat juga ya. Membuat mochi yang berwarna-warni di sini. Terus kemudian ada window di sana, dan windownya juga fungsional. Ini kemasan di dalamnya, sekundernya. Dan ketika ditata, hasilnya seperti ini. Ya, terlepas dari menggunting ini yang sangat sulit ya. Karena menggunting dan nekuk tipis kayak gini, ini sulitnya luar biasa. Belum lagi potongannya harus tajam. Tapi bentukan ketika dipotong dan ketika disatukan, wah itu cakep sekali nih ya hasilnya. Ini kalau kemasan ini diproduksi nyata, wah ini pasti keren nih kemasan ini. Presisi, kemudian bagus. Ya ini terlepas dari ini ada yang nggak presisi, tapi kalau diproduksi pabrik kemungkinan besar bisa presisi ya. Sangat bagus nih ya dari sisi kreativitasnya ya. Anda membuat begitu banyak elemen yang elemen itu ketika dicampur jadi menyatu. Mungkin saran sebagai untuk Mbak Sabrina ya, instead of vertikal kayak gini windownya, saya lebih memilih windownya itu horizontal. Supaya apa? Supaya 3 mochi, warna mochinya ini bisa kelihatan. Kalau ini kan yang hitam nggak kelihatan ya. Atau mungkin ya ketika nggak kelihatan ini Anda kasih ini kejutan ya. Jadi misalkan rasa yang membuat terkejut. Jadi nggak ditulis di situ rasa blueberry misalkan kalau ini biru, tapi Anda membuat sebuah rasa sesuatu yang rasanya hitam, buah yang warnanya hitam. Mungkin rasa buah kluwok atau mungkin rasa buah juwet gitu ya. Kalau Anda orang Indonesia lokal mungkin Anda tahu buah juwet atau buah kluwok ya. Buah kluwok itu untuk rawon, kalau buah juwet itu yang rasanya kecut gitu ya. Oke. Nah, ini hasilnya sangat unik, sangat cakep gitu ya. Unik sekali kalau menurut saya juga bagus. Berikutnya dari Mbak Taris. Ya, Mbak Taris juga Valentine Day, itu ada lubang di sana. Hatinya ada 2 yang bolong dan ada tangan di situ yang memegang satu ikatan cinta ini ya, ada benang ini ya. Terus kemudian bagian depan ada Pak Kumis sama mbak-mbak ini ya. Nah, ketika disatu apakah mereka benar-benar bersatu ketika disatukan? Nah, sayangnya Mbak Taris ya, ketika disatukan kepalanya kurang ke bawah. Kalau saya melihatnya kepalanya kurang ke bawah. Meskipun ini sudah pas ya tangannya, harusnya kepalanya agak ke bawah sedikit sehingga wajahnya kelihatan. Ada Mbak Taris? Sayangnya Mbak Tarisnya juga nggak ada. Oh, ada ya Mbak Tarisnya ya, cuma pas nggak di depan kamera. Berikutnya ada Mas Triwansah, mungkin ini yang paling awal ngirim ya. Ya. Membuat desainnya masih, kalau menurut saya masih bisa diekspos lebih banyak lagi ya. Karena ini hanya mengandalkan satu line art saja. Ada Mas Triwansah? Ada, Pak. Ya, ini garis-garis perfnya masih kena print ya. Masih banyak yang harus diolah ya. Sayang nih jadinya. Oke, saya lanjutkan ya, tapi karena ini parfum ya, parfum memang gayanya seperti ini. Berikutnya ada Mas Yusuf Akbar. Ada Mas Yusuf Akbar? Ada, Pak. Ya, ketika saya melihat belum jadinya ya, saya melihat ininya saja. Itu saya udah semangat gitu ya. Wah, keren nih, kemasannya profesional banget nih. Apa itu namanya? Operasional banget nih kemasan ini. Kemasan yang seperti ini banyak disukai oleh industri ya. Kenapa? Karena warnanya ngejreng, terus kemudian
bombastis, fungsional, semuanya ada elemennya sudah lengkap di sana. Jadi ketika dari sisi desainnya saja belum dibentuk ya, itu orang sudah akan tertarik bentukannya seperti apa. Dan ketika dibentuk ternyata ya benar, bentukannya bagus tuh. Ya, itu ada Rebo Big Pack Edition, kemudian packnya seperti ini. Dan ketika dimasukkan ke windownya, packing ini tadi itu tidak, dalam tanda kutip itu tidak hanya sebagai hiasan, tapi memang fungsional. Anda lihat tuh bulatannya di sini, kemudian ada bunga mataharinya yang saling menyambung ya. Nah ini baru benar-benar windownya ini fungsional nih. Jadi windownya tidak hanya sebatas bentuknya saja yang seperti kuaci gitu ya, tapi juga untuk mendisplay bunga matahari yang elemennya akhirnya elemen desain itu menyatu dengan desain keseluruhannya. Nah ini kalau kosong seperti ini ketika dipasang ternyata bentuknya ada bunga mataharinya. Keren banget nih, ini juga salah satu yang paling keren hari ini gitu ya, salah satunya punyanya Mas Yusuf Akbar ini. Oke, keren Mas. Cuma logonya hitam ya, logo halalnya. Kasih logo halal yang hijau ya. Di sini hijau nih. Ketika dicetak jadi hitam ya. Nggak tahu kenapa ini ya. Kenapa ini Mas? Kok bisa seperti ini? Itu kayaknya pas retouch sih Pak. Waktu di print hijau Pak. Iya, ini aslinya kan hijau. Nggak ada masalah aslinya. Oke. Nah, kemudian presentasinya juga fantastis ya. Ini yang mode biasa, ini yang mode jreng gitu ya. Ada kuacinya. Wah, cakep banget nih ya. Sudah profesional banget nih ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada Mas Yusuf Ali. Ada Mas Yusuf Ali? Ya, membuat smart frame. Nah, ini sama seperti Axis tadi ya. Cuma dalamnya lebih bagus, lebih tebal. Kemudian lebih strukturnya lebih lebih baik ya strukturnya. Oke, hanya saja desainnya warnanya Mas, Anda warnanya itu terlalu beresiko ya. Anda punya line art yang bagus tapi warnanya terlalu blended dengan objek karena entah entah kenapa Anda geser sekian pixel terus kemudian Anda kasih warna putih. Saya nggak tahu maksud Anda untuk membuat embus atau enggak, tapi kelihatannya malah blur. Ini kenapa Mas kok dikasih 3 outline yang bergeser gini? Maksudnya apa? Oke, tapi kelihatannya jatuhnya jadi kayak blur ya. Jadi ada gaya Mas sebenarnya. Gaya itu yang menggeser, line art-nya digeser, tapi tidak ke atas ke bawah ya, digeser ke kiri ke kanan, terus kemudian warnanya diganti. Semacam kalau Anda ngoffset tapi hair cross-nya itu registernya ya istilahnya ya, registernya itu meleset. Memang sengaja ada yang sengaja dimelesetkan gitu. Jadi kayak gambarnya itu channelnya digeser. Jadi kalau di Photoshop kan Anda bisa ya, misalkan ada foto Anda langsung buka ke layer channel, lalu yang merah Anda geser katakanlah 5 pixel ke kanan, yang hijau Anda geser 5 pixel ke kiri. Nah, ketika ditampilkan secara RGB, nanti gambarnya itu seperti bergeser. Bagus banget tuh hasilnya, unik. Saya kira tadi targetnya seperti itu Anda, tapi ternyata enggak. Nah, efeknya sebenarnya nggak ada masalah juga, tapi efeknya dia itu gambarnya jadi seolah-olah ngeblur, seolah-olah ya. Kalau memang niatnya seperti itu, ada konseptual seperti itu ya nggak masalah gitu ya. Tapi saya tadi hanya menjelaskan ada gaya-gaya yang seperti itu, tapi gesernya ke kanan dan ke kiri, tidak perlu ke atas dan ke bawah. Oke, isinya juga sudah lumayan ya. Lanjut. Terakhir nih, Z pasti. Mbak Zainun ada? Hadir, Pak. Ya. Kalau di sebelah Mbak Zainab ya. Mbak Zainab, wah, minggu ini mengejutkan ya. Mbak Zainab biasanya karyanya average ya. Minggu ini karyanya membuat seperti Mas Arzul tadi, Disney Princess. Tapi gayanya vektoral, tapi ya cukup mengejutkan ya. Mungkin karya terbaik selama 7 tugas ini. Nah ini Mbak Zainun sekarang ya, kalau di sini Mbak Zainun membuat Poki. Nah Pokinya seperti itu. Nah tapi saya ini nggak tahu fungsinya seperti apa Mbak. Ini sliding gitu saja, selorokan gitu. Iya Pak, diselorokin gitu. Oke, diselorokin ya. Ya boleh lah gitu ya sebagai apa itu namanya primer sekunder ya. Tapi lebih cenderung ke
mekanik sih sebenarnya ini ya, kemasan mekanik, karena ini satu kemasan ya, satu elemen kemasan ini. Jadi bukan dua kemasan yang terpisah. Kalau primer sekunder itu sebenarnya dua kemasan yang terpisah. Nah, tapi ya nggak apa-apa lah, terlepas dari itu sudah selesai, sudah dikumpulkan. Nah, bagaimana biar lebih keren, Mbak Zainun ya? Mungkin si daun tehnya ini Anda kasih line art, tekstur line art gitu ya. Terus kemudian warna pokinya dikontraskan, macanya ini warnanya dinaikkan, saturasinya sama dinaikkan, diturunkan brightness-nya. Jadi dia itu menjadi lebih tajam. Terus kemudian jangan males ya. Saya itu sering kali melihat mahasiswa itu males membuat ini loh. Membuat fakta nutrisi ini. Yakin 100% Anda ambil nih ya fakta nutrisi, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Anda ngambil terus Anda tempel. Akhirnya apa? Beda tuh, beda kualitas. Yang satu gambar super tajam ya, ini coba lihat ya. Ini baik dikonsumsi baik dikonsumsi beta karotin tajam banget. Nah, ketika masuk ke faktanya ini pecah semua tuh, eman-eman. Padahal buat kayak gini kan juga nggak terlalu ribet ya, sebenarnya. Meluangkan waktu paling ya 15 menit jadi. Ya, ini juga sama. Kalau seperti ini, SNI daur ulang sama buang sampah pada tempatnya, lebih baik hitam saja. Atau pakai warna hijau ini. Pakai hijau ini itu pasti akan menjadi lebih bagus. Oke, seperti itu Mbak Zainun. Nah, demikian si preview dari tugas teman-teman. Nah, kabar baiknya, ada kabar baiknya nih. Seperti halnya rombel sebelah, tugas terakhir Anda ini jauh di atas ekspektasi saya. Jauh di atas ekspektasi saya itu artinya mayoritas karya Anda itu sudah sangat bagus, gitu ya. Bahkan beberapa di antaranya itu fancy packaging banget. Jadi tugas saya rasa memberi tugas Anda yang ke-8, fancy packaging itu useless banget. Karena Anda sudah memiliki kemasan yang sudah memenuhi kriteria fancy itu sendiri. Sehingga tugas tugas Anda ya sampai di sini saja. Jadi nanti UASnya tinggal kompilasi saja. Nah, jadi nggak perlu buat fancy packaging. Kalau kemarin itu saya punya rencana Anda nanti buat fancy packaging ya, biar dalam tanda kutip itu biar keren gitu ya. Biar Anda tugasnya ada 8 tugas. Tapi setelah dipikir-pikir enggak 8, nggak perlu 8 karena ini sudah dalam tanda kutip ini sudah bagus banget dari segi manapun ya. Oke, sekarang tugas akhirnya kayak apa? Tugas akhirnya seperti ini. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Tugasnya itu adalah masih kelihatan teman-teman ya? Masih, ya? Ya, oke. Tugas Anda adalah membuat portofolio desain kemasan. Jadi Anda akan mengkompilasi semua tugas kecuali tugas 2, karena tugas 2 itu membuat kardus ya, kemasan kardus yang nggak ada desainnya, jadi nggak perlu dikompilasi, dalam bentuk format A4 landscape dan bertipe PDF. Jadi sama seperti tugas tadi pagi, yaitu tugasnya desain periklanan. Anda nggak perlu buat desain macam-macam, Anda hanya melayout ulang, bukan layout ulang ya, kalau saya tinggal menata saja, terus kemudian dikirim jadi PDF. Paling sekitar 1 jam, 2 jam sudah jadi itu, tinggal dikirim. Kayak punyanya Mas Joshua, Mas Arzul, Mas siapa tadi ya, banyak itu, Mas ya banyak lah teman-teman ya, yang perempuan juga banyak. Itu tinggal ditata saja, katakanlah di PowerPoint atau mungkin di AI, kalau mau pakai AI, pakai Corel, tapi kalaupun enggak, pakai PowerPoint saja, ditata ulang yang rapi, terus kemudian di save PDF, kirim. Itu sudah beres. Nah, bagaimana format pengirimannya? Nomor 1, Anda butuh yang namanya cover ya, halaman depan. Halaman depan itu Anda boleh menulis desain kemasan, atau mungkin packaging design, atau mungkin tulisan apalah gitu ya. Terus kemudian Anda boleh kasih foto kompilasi atau foto kemasan terbaik atau foto apapun di sana, boleh tambah ilustrasi, plus ada nama Anda ya, design by misalkan Zainun. Terus kemudian design by misalkan ada Yuyun di kelas sebelah misalkan, atau design by siapa gitu ya. Anda boleh, atau mungkin pakai bahasa Indonesia juga boleh, oleh siapa gitu.
Tidak perlu Anda kasih NIM dan tidak perlu Anda kasih kata-kata tugas, desain, kemasan. Nggak perlu seperti itu. Kenapa demikian? Karena ini misinya adalah untuk membuat portofolio Anda. Kalau Anda ngelamar di pekerjaan, portofolionya itu ada tulisan tugas mata kuliah ini, kelihatan banget kalau Anda belum profesional. Tapi kalau tidak ada kata-kata portofolio tugas mata kuliah ini, maka portofolio itu bisa dikira adalah portofolio profesional, ya. Itu satu, halaman pertama. Terus kemudian setiap halaman itu Anda boleh memberikan transisi, ya. Transisi atau subjudul. Jadi ada satu halaman khusus untuk transisi, boleh langsung ditembak halamannya juga boleh. Terserah, karena ini portofolio untuk Anda. Nah, tugas yang pertama itu adalah label UMKM, ya. Label UMKM kalau Anda masih ingat itu ada satu halaman UMKM-nya, terus kemudian ada desainnya, ada fotonya before after. Pak, saya nggak puas foto saya yang dulu, saya mau motret baru, silahkan. Dipersilahkan, ya. Kemudian halaman selanjutnya ada yang namanya kemasan box. Tugas ketiga, ya, kemasan box, ya. Kemudian ada desainnya, ada technical aspeknya, ada fotonya. Dan kalau Anda revisi, revisinya Anda sertakan boleh, atau langsung Anda fotonya itu Anda ganti revisinya, atau technical aspek atau desainnya Anda ganti revisinya, itu juga boleh. Nah, kemudian tugas itu ada tugas kemasan box, ada kemasan tall box, ya, box yang tinggi, ada kemasan pipih, kemudian ada kemasan non box, ya, atau kemasan yang silinder, kemudian ada kemasan primer sekunder. Jadi ada 6 tugas dari rombel ini. Dulu ada 8 tugas, ya, dan dulunya lagi ada 12 tugas. Tinggal separuh, ya. Ya, tapi apa boleh buat, ya, ya nggak apa-apa lah gitu, ya. Karena ini masih COVID, ya. Nanti kalau di kelas beneran pasti balik 8 tugas atau 12 tugas. Terus halaman terakhir Anda kasih profil desainer. Apa profil desainer itu, ya? Mungkin foto Anda, mungkin nama Anda, mungkin link-link penting Anda, atau mungkin Anda sedikit memberi brief CV Anda, boleh. Simpan dalam format DK 507, nama uas.pdf. Ukuran file saya tidak membatasi, kualitasnya yang penting bagus, tapi kalau bisa di bawah 30 MB, ya, biar saya bisa downloadnya nggak terlalu berat. Bayangkan 33 orang kalau ngirim 50 MB-an, saya harus download 1,5 giga. Ya, jadi tolong ukuran filenya di bawah 30 MB, tapi kualitasnya bagus. Nah, dikumpulkannya